Halo semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Cahyakumala dengan NIM 0523278859. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengambil dan menampilkan data cuaca dari sebuah API online yang sudah disediakan oleh tutor pada e-learning. Nah, API yang digunakan pada tugas ini berasal dari OpenMeteo yang akan menyajikan data perkiraan cuaca untuk wilayah Jakarta. Jadi, nanti kita akan diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana yang akan menampilkan dua buah atribut utama, yakni time, waktu pengukuran, dan juga temperatur dalam satuan Celsius. Untuk mengerjakannya, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Saya juga telah menyiapkan sebuah project folder baru yang saya beri nama Tugas 2 Perangkat Bergerak. Oke, pertama-tama kita perlu memastikan bahwa semua tools pendukung sudah terinstall dengan versi yang memadai. Di sini saya akan mengecek versi Node.js, NPM, dan juga TypeScript yang ada. Untuk itu dapat dilakukan via terminal dengan cara menjalankan beberapa perintah berikut. Yang pertama itu adalah node minv. Oke, kemudian npm minv. Dan juga untuk mengecek TypeScript-nya dengan cara tsc-des. Jadi ini dia versi node-nya, ini versi npm, dan ini adalah versi TypeScript-nya. Sangat disarankan untuk menggunakan versi terbaru agar proses development nanti berjalan lancar tanpa ada kendala ketidakcocokan versi. Setelah memastikan semuanya aman, langkah selanjutnya saya akan menginstal Ionic Command Line secara global. Jadi dapat dilakukan dengan menjalankan perintah npm install g kemudian add ionic /cli seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, dapat dilihat di sini terdapat pesan change 208 package. Ini berhasil diupdate ya, karena sebelumnya saya telah mencoba untuk melakukan instalasi. Setelah memastikan itu berhasil terinstall, tahap berikutnya adalah kita bisa memastikan kembali apa Ionicnya itu sudah benar-benar terpasang dengan baik. Caranya kita dapat menjalankan perintah Ionic seperti ini minv untuk mengecek versinya. Nah, ini dia versi 7.2.1. Dan pastikan ya jika bisa versinya itu yang digunakan sudah berada di versi 7 ke atas. Apabila versinya sudah sesuai, sekarang saatnya kita membuat project aplikasinya. Di sini saya akan membuat sebuah project baru menggunakan framework Vue.js dan template kosongan atau blank. Jadi saya tinggal menjalankan perintah sebagai berikut. Ionic start tugas 2 perangkat bergerak blank min type view seperti ini. Baik, jadi di sini akan muncul perintah atau tawaran untuk membuat akun Ionic seperti ini. Karena di tugas ini kita belum membutuhkannya, jadi di sini saya akan pilih no saja. Lalu enter. Oke, jadi pada layar terminal ini sudah muncul keterangan seperti ini. Ini artinya project Ionic kita sudah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Sebelum saya memulai menulis kode untuk mengambil data cuaca, saya juga akan menginstal satu library tambahan yaitu Axios
Jadi Axios ini berfungsi sebagai HTTP client yang akan membantu aplikasi kita untuk mengambil atau melakukan request data cuaca dari internet melalui alamat API online yang sudah disediakan tadi. Jadi caranya cukup mudah dengan mengetikkan perintah npm install Axios seperti ini. Oke. Nah, karena sebelumnya saya sudah melakukan uji coba untuk menginstal Axios di project ini, maka hasil outputnya di terminal akan langsung muncul seperti ini ya. Di sini terlihat bahwa paket Axiosnya itu sudah terpasang dengan aman dan siap untuk digunakan. Baik, sekarang mari kita lihat dan masuk ke struktur projectnya ya. Saya akan close dulu terminalnya. Ini dia ada di sebelah kiri. Setelah melakukan beberapa tahap instalasi atau setup tadi, jadi kurang lebih struktur projectnya akan menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke dalam folder src ini, kemudian masuk lagi ke subfoldernya yaitu views. Di sini ada file homepage.view. Jadi di sini saya akan mengetikkan seluruh kode program utamanya secara langsung. Ini adalah template yang diberikan. Mungkin nanti kita akan tambahkan style dan masukkan link API-nya itu. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung menuliskan kode programnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Jadi dimulai dari bagian strukturnya, di sini terdapat template untuk membuat tampilannya. Dan di sini saya juga menggunakan komponen bawaan Ionic seperti Ion Page, kemudian ada Ion Content. Dan di dalam kontennya di sini saya akan membuat 3 kondisi tampilan atau 3 state. Baik, jadi kondisi yang pertama itu adalah loading. Di sini saya menggunakan if. Tujuannya ini untuk menampilkan atau memunculkan indikator berputar saat aplikasi sedang sibuk mengambil data dari internet. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah error. Jadi di sini saya menggunakan else if. Jadi di sini error. Jadi ini tujuannya jika jaringannya terputus atau API gagal diakses, aplikasi akan menampilkan pesan peringatan berwarna merah. Dan yang kondisi ketiga yang saya buat adalah ketika datanya itu terbaca. Jadi di sini saya menggunakan card untuk menampilkan summary datanya seperti ada suhu maksimal, suhu minimal, dan juga average atau rata-rata. Kemudian di bagian bawahnya saya juga menampilkan list data dengan menggunakan komponen Ion List seperti ini dan melakukan perulangan dengan menggunakan v-for. Jadi di sini akan menampilkan item date dan juga time-nya ya. Sehingga ini akan menampilkan daftar waktu pengukuran beserta suhunya secara rapi dalam bentuk daftar tabel ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika utama. Jadi ini saya letakkan di dalam text script ya. Di sini saya menggunakan TypeScript untuk mengerjakannya. Pertama saya mengimport ref dan juga fungsi onMounted from Vue.js. Kemudian saya mengimport beberapa komponen-komponen Ionic yang dibutuhkan serta mengimport library Axios. Jadi ini semua tadi sudah kita install di awal, jadi bisa diimport. Dan di bawahnya saya membuat sebuah konstanta API URL. Jadi ini akan berisi alamat API yang telah diberikan pada e-learning. Kemudian saya juga membatasi jumlah datanya. Jadi saya buatkan konstanta untuk max datanya. Jadi datanya akan ditampilkan dengan maksimal 10 data.
Saya juga telah menyiapkan beberapa variabel untuk menampung data atau state yang bersifat reaktif. Jadi di sini ada untuk loading, error, weighted data, dan juga statistik. Jadi statistiknya ada 3 untuk max, min, dan juga average atau rata-rata. Kemudian di sini di bagian bawahnya saya juga membuat 2 buah function ya yang cukup penting. Yang pertama itu adalah format time. Jadi ini digunakan untuk mengubah format waktu mentah dari API menjadi format tanggal dan jam lokal Indonesia agar lebih mudah dibaca. Kemudian di bawahnya saya membuat sebuah function get temperature color. Jadi ini akan memberikan efek warna teks suhu secara dinamis. Jadi semakin panas suhunya, warnanya akan otomatis berubah menjadi jingga atau merah. Di sini saya hanya menggunakan if statement untuk melakukannya. Oke, kemudian fungsi yang terakhir itu adalah function fetch weighter. Jadi di sini adalah logika penarikan data yang telah saya buat. Di sini saya buat menggunakan try catch. Jadi di dalam blok try catch ini, Axios akan menembak API, kemudian memotong datanya sebanyak 10 baris. Makanya saya panggil di sini variabel max datanya yang sudah saya set dengan 10. Berikutnya menghitung nilai statistik menggunakan math.max, kemudian menghitung nilai minimal dan menghitung nilai rata-ratanya. Dan hasilnya akan saya panggil pada variabel weighted data ini untuk dilakukan mapping sehingga data yang ditampilkan akan lebih rapi dan tersusun dengan baik. Terakhir, fungsi fetch weighter ini akan dipanggil di dalam fungsi onMounted. Makanya di awal tadi kita perlu melakukan import untuk onMounted ini, yang artinya begitu aplikasi pertama kali dibuka oleh pengguna di HP maupun di browser, aplikasi akan otomatis langsung mengambil data cuaca terbaru secara real time. Baik, bagian terakhir adalah styling. Jadi di sini saya menuliskan code CSS custom untuk mempercantik tampilan aplikasinya. Mulai dari mengatur tata letak. Jadi di sini saya membagi menjadi 3 kolom dengan menggunakan display grid, kemudian memberikan efek bayangan dengan menambahkan box shadow dan menambahkan sedikit border radius untuk mengatur kelengkungan sudut dari komponen-komponen yang telah dibuat. Selain itu, saya juga mengatur font size dan juga ketebalan dari ukuran teksnya agar lebih mudah untuk dibaca dan terlihat lebih bersih. Nah, setelah seluruh kode selesai saya bahas, sekarang mari kita lihat bagaimana hasil akhir dari aplikasi yang telah saya buat. Caranya, kita buka di terminal, kita masuk ke root project-nya. Kemudian jalankan perintah ionic search. Seperti ini. Baik, ini dia hasilnya. Di sini terdapat suhu maksimal, suhu minimal, dan juga rata-rata. Kemudian ini menampilkan listnya. Maaf, ini data time-nya kurang jelas warnanya. Saya akan update dulu. Jadi itu pada bagian color-nya ya. Kita ganti dengan warna yang lebih cerah. Jadi di sini terlalu gelap. Oke. Coba saya running ulang. Baik, jadi ini dia hasilnya. Ini menampilkan data perbedaan suhu setiap jam ya. Dan ini tampilan warnanya. Baik, kemudian untuk melihat keaslian datanya, saya akan coba buka filenya, file API-nya. Di sini saya akan coba pakai formatnya ini, biar lebih rapi ya. Nah, ini dia data temperaturnya, ada 25, 27, 29, 30, dan seterusnya. Kita coba cocokkan, di sini juga ada 25, 27, 29, dan 30. Jadi datanya sudah sesuai ya. Tanggal 18 Mei 2026. Ini menunjukkan perbedaan data temperatur setiap jamnya. Oke, jadi ini datanya sudah sesuai.
Jadi karena data pada API ini cukup banyak seperti ini, kemudian sesuai dengan ketentuan pada soal karena kesulitan dalam menampilkan semua data, maka saya sudah menampilkan sebanyak 10 data pertama saja. Dan ini datanya sudah sesuai dengan data pada API OpenMeteo ini. Baik, berdasarkan hasil praktikum ini, analisis saya berhasil menunjukkan bahwa integrasi Axios dan state management seperti kondisi loading dan juga error itu sangat penting untuk menjaga performa aplikasi agar tetap stabil saat mengambil data dari API secara real time. Selain itu, penyajian data yang dalam bentuk ion list berhasil mengubah data JSON yang kompleks tersebut menjadi informasi cuaca Jakarta yang bersih, rapi, dan juga mudah untuk dibaca. Jadi sekianlah hasil analisa dan demonstrasi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil praktikum ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih.